Pengakuan mengejutkan lainnya juga muncul. Mantan teman Ahok menyebut adanya KTP fiktif yang digunakan untuk mendukung Ahok kembali menjadi gubernur melalui jalur independen. Dari sinilah kinerja teman Ahok dipertanyakan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut liputannya. KTP adalah modal utama bagi Ahok jika ingin maju melalui jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk bisa mencalonkan Ahok menjadi DKI 1, relawan teman Ahok minimal harus mampu mengumpulkan 532.000 KTP warga Jakarta sebagai bukti bentuk dukungan terhadap Ahok. Faktanya, hanya dalam waktu 11 bulan, relawan teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan 1.024.632 KTP. Meski berhasil mengumpulkan 1 juta KTP, pengumpulan KTP yang dikoordinir oleh relawan teman Ahok ternyata terindikasi bermasalah dan fiktif. Indikasi adanya KTP fiktif dalam pengumpulan KTP tersebut diungkap oleh beberapa mantan relawan teman Ahok. Ya intinya sih kalau untuk pengumpulan KTP itu, kalau untuk real nggak ada yang real. Semua PJ itu nggak ada yang real. Sampai korposnya pun bermain semua. Modus kecurangan pun beragam. Mulai dari barter di antara satu penanggung jawab di lapangan di suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sampai bekerja sama dengan oknum pegawai di kelurahan untuk membeli data KTP warga. Nah, tapi yang terjadi di PJ itu tidak semuanya real. Kenapa saya bilang tidak real? Ini barter KTP, kerjasama sama oknum-oknum di tingkat wilayah masing-masing. Kalau kita pakai baju ini ke kelurahan, baju ini ada Ahoknya ke kelurahan, mereka cukup gimana ya? Mereka takut sih enggak, segan juga enggak. Cuma ya kita agak diperhatikan aja lebih. Lemahnya sistem verifikasi oleh relawan teman Ahok disinyalir menjadi salah satu penyebab lolosnya KTP fiktif. Bahkan, kecurangan tersebut diduga dilakukan secara sistematis, mulai dari tingkat penanggung jawab di lapangan sampai koordinator posko relawan teman Ahok. Itu yang ngajarin siapa? Itu atasan kita, karena dikejar target. Target ini yang pusing kita. Random mereka verifikasinya. Dari 140 itu, di random, mungkin 10 sampai 15 yang ditelepon atau 20, begitu udah diangkat atau positif, masuk. Padahal sisanya itu belum tentu benar. Dugaan adanya KTP fiktif dalam pengumpulan KTP oleh relawan teman Ahok jelas akan mempengaruhi jumlah dan validitas KTP yang sudah dikumpulkan. Selain KTP fiktif, teman Ahok yang selama ini dikenal sebagai seorang relawan ternyata juga menerima upah. Lantas siapakah sebenarnya relawan teman Ahok ini?